Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Oke. Di sini aku ingin membuka untuk kalian yang berbintang Cancer. Yang berbintang Leo. Oke, kemarin udah ya water sign. Ini tandanya aku lelah. Oke. Di sini Leo, untuk cintanya ada never ending story. Mungkin masih ada rasa sakit yang kamu bawa ya, dan sampai dengan akhir minggu Maret 2021. Ada round and round. Kamu masih menanyakan mengapa, bagaimana, kok dia gini, kok dia gitu. All that glitters. Kalau all that glitters berarti semuanya itu akan fine-fine aja ke depannya sebetulnya. Tapi kamu di sini ini harus menjalankan sebuah proses. Jadi ada yang harus kamu ungkap ya. Kamu juga mesti mengejar every sparkly thing. Tujuannya di sini kamu ke depannya nanti akan mengejar yang indah-indah. Jadi adalah suatu proses ya teman-teman. Aku bilang never ending story, masih nggak kelar-kelar nih sakit hati kamu, dan itu muter-muter aja. Tapi suatu saat ketika spiritual kamu tuh sudah naik, kamu di sini akan mengejar sesuatu yang lebih daripada ini. Jadi kamu akan buang ini, gitu ya. So, kita buka untuk yang single dulu ya teman-teman. Untuk yang single Leo, kita fokus di sini untuk yang single. Ya, bagaimana sih kisah cinta kamu? Ada Eight of Pentacles, Five of Wands, dan ada The Hierophant. Seperti aku bilang, kalau misalnya never ending story, di sini kamu berusaha untuk menyembuhkan rasa sakitmu sendiri. Apa yang sudah kamu dapat dalam hidup kamu mungkin itu mengecewakan buat kamu. Mungkin si dia itu tidak sesuai yang kamu harapkan. Mungkin si dia itu bukan orang yang kamu pikirkan bakal begini, tapi malah belok gitu loh. Nggak sesuai dengan harapan kamu lah gitu ya. Dari sini kamu tuh antara percaya nggak percaya, iya nggak sih? Kok tega ya? Nah, dikala kamu mengalami fase-fase dark, fase-fase lagi down begitu, spiritual kamu itu akan naik gitu loh. Dan kamu di sini juga akan ngobrol dengan beberapa teman kamu mungkin yang bisa memberikan kamu tuh high vibration. High vibration itu intinya gini, kamu akan dibuat selalu berpikir positif. Oh iya, mungkin dia seperti itu. Oh iya, mungkin dia seperti ini. Kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh bisa jadi high vibration teman-teman. Ini aku kasih tahu sedikit ya. Sekalian buat sambil belajar. Ini yang aku alami sendiri. Jadi aku akan share sama kalian. Dikala aku pernah jatuh ya, masalah cinta juga sebetulnya. Tapi masalah cinta jadi kayak ngerembet ke semuanya gitu. Dan itu buat aku down ya, buat aku down. Dan di sini aku itu merasakan bahwa oh iya, setelah ditinggalkan aku tuh makin mendapat pencerahan gitu loh. Ditinggalkan sama orang ini aku tuh makin dapat pencerahan bahwa aku tuh bisa bangkit. Aku tuh bisa merasa kayak oke, bahwa ternyata aku itu bisa gitu loh. Dari sini aku happy. Kayak gitu ya. Intinya harus sabar. Bahkan aku beberapa kali ikut meditasi ya, satu sesi dengan seseorang gitu. Yang which is aku sudah tidak berteman sebetulnya. Karena ada something hal yang menurut aku tuh kayak mendingan dijauhin aja gitu. Dan aku akan lebih tenang gitu loh. Aku merasa kayak oh ya sudah, berarti tidak sevibrasi sama aku. Jadi aku harus jauhin. Ada Ten of Wands di sini. Ada Two of Wands. Dan ada Three of Cups.
di sini kamu akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kedepannya ya, dikala kamu di sini merasa kayak round and round gitu kan, muter-muter aja tentang dia di pikiran kamu, dan masalah ini sebetulnya sudah stop, tapi memang kadang-kadang kita yang kayak terlalu melebih-lebihkan gitu loh. Jadi masalah itu nggak kelar-kelar. Percayalah, kalau misalnya suatu masalah dikala kita mau stop, itu akan stop. Mindset manajemen aja. Nggak segampang itu juga aku ngomong. Kalau misalkan gampang ya Kamela gini-gini, enggak. Aku juga masih ada masalah yang berulang-ulang dengan orang yang sama, tapi aku stop, aku jeda gitu aja. Nanti di sini, ketika kamu sudah mendapatkan satu, ada namanya ya, stop playing reverse. Kayak di, kamu tau gak sih kalau radio lama itu ada play button, ada buat fast forward, ada rewind ya kan, ada pause gitu. Nanti kamu akan ngedapetin kayak, oh iya, dikala jeda aku muter-muter ini, kamu pause, kamu lihat, ngapain gue begini ya? Kan gue harusnya begini. Nah, nanti ada pilihan tuh depan mata kamu. Ya, ada pilihan. Dan kamu di sini akan lebih happy. Reunionnya itu dalam arti gini, kamu reunion dengan orang-orang yang nanti akan ketemu dengan satu soul vibration sama kamu. Karena kenapa? Kalau kamu terus-terusan ke orang yang lama gitu terus yang nyakitin kamu akan nutup diri kan. Tapi kalau kamu di sini ke arahnya ke kanan, ke arah jalur yang berbeda, oke, aku mau banyak bergaul deh, aku mulai kayak mau ketemu sama orang, aku mau kangen-kangenan gitu. Kamu ketemu, do it. Perjalanannya itu memang tidak segampang dan semulus itu, ya. Dikala kamu ada teman kamu, mungkin kadang-kadang setelah mereka udah nggak ada, kamu sepi lagi. Itu akan terus sampai akhirnya kamu bisa mengarungi sendiri. Itu intinya, kamu tuh butuh istirahat untuk mencapai sesuatu spiritual yang lebih tinggi lagi, kebahagiaan yang lebih oke lagi. Kamu tuh butuh istirahat, dan di sini jangan lupa untuk berdoa dan berharap. Kenapa? Kalau orang mau naik level di spiritual, lama-lama sesuatu yang melekat itu, kayak pacar, kayak apapun, itu udah gak akan penting buat kamu. Bahkan kalau misalnya kamu mau uang tuh akan datang sendiri. Itu aku tahu dari guruku sih. Dan aku lihat beliau seperti itu. Jadi ya, itu works for me. Walaupun kadang-kadang aku masih punya keinginan, tiba-tiba, aku jujur, aku orangnya adalah yang paling boros banget. Aku setahun tuh bisa beli iPhone, bisa a lot of type gitu ya. Someday aku lagi nggak punya uang ya, pernah dalam titik nadir terendah nggak punya uang, dan aku pikir itu udah nggak penting lagi buat aku. Itu nagasnya kayak orang addiction loh. Kalau lu punya, dan lu punya kecanduan buat beli selalu barang baru tuh kayak addiction, dan itu udah kayak kamu tuh kayak dinarkobain gitu dengan pikiran kamu. Dan alhamdulillah aku bisa. Ternyata begitu-gitu saja. Hanya seonggok elektronik yang baru dikemas, isinya dalamnya gitu-gitu aja, nggak kurang nggak lebih. Oke, itulah sedikit pelajarannya ya teman-teman. Sekarang kita yuk coba untuk ke yang sudah berpasangan. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, terserah deh kamu mau ngambil yang mana. Even aku bilang buat berpasangan, kamu cocoknya sama yang di atas, ya monggo gitu loh. Mana aja. Di sini ada Hangman, Seven of Swords, Knight of Cups. Ya. Di sini aku nggak tahu apakah kamulah pelakunya, apakah kamu di sini yang merasa kayak playing victim dan itu ada perasaan bersalah di kamu. Mungkin ada di kamu di sini yang melakukan perbuatan kesalahan bahwa aku tidak sejujur ini, bahwa aku yang nyemplung sendiri kok, aku yang terlibat sendiri dalam masalah ini. Aku membiarkan diriku terlibat dalam masalah ini, tapi kamu ada playing victim sedikit. Di sini kamu kelihatannya kayak gue loh yang tersakitin, tapi nggak seperti itu kadang-kadang.
Aku nggak bilang ada sifat munafik sih, enggak Leo, cuman kayak sudahilah yang kayak gini-gini ya. Kalau kamu suka ya bilang suka gitu aja, jangan merasa tersakiti. Di sini ada the Emperor, the Devil. Untuk yang menikah ini lebih ekstrim ya, the Fool. Kamu sudah tahu kamu melakukan perbuatan yang mungkin tidak benar gitu. Mungkin kamu lewat jalur, tapi kamu lakukannya ya dengan sadar gitu loh. Tapi kamu di sini juga sudah punya weapon. Kalau seandainya memang dia mengecewakan aku ya, aku akan tinggalin. Tapi kalian secara soul tuh udah terikat loh. Mau kamu apa, melakukan hal baru, the devil-nya ini yang harus ditanggulangi. Ada keterikatan apa kamu sama dia? Secara jiwa, secara fisik, atau secara apapun. Yang sifatnya kamu tuh haus akan mencari sesuatu, sebaiknya di stop dulu. Nah ini ada posesif ya, ibaratnya kayak sesuatu yang sudah kamu punya tuh kamu jaga banget sih. Entah kamu posesif sama orang yang kamu sayangi atau kamu posesif dengan diri kamu sendiri di sini. Tuh. Terlalu mau sesuatu, terlalu mau yang lebih dari apapun itu akan menghancurkan teman-teman. Jadi seberapa besar pertahanan kamu ya, kalau kamu tidak jujur dari awal pada diri kamu sendiri, masalah ini nggak akan kelar. Yang kedua, jangan main di permainan inilah. Kalau yang sudah sesuai dengan jalur, dengan pasangannya aja. Jangan ada addiction dengan yang lain. Atau kamu manfaatin orang untuk kepentingan kamu, itu juga nggak bagus. Untuk mendapatkan yang kamu mau, itu juga nggak bagus, Leo. Di stop ya, jangan sampai kamu kejerat sama ini. Atau ada seseorang yang di sini yang sebenarnya charming tapi jerat kamu. Padahal kamu udah ada ayem aja sama pasangan kamu, tiba-tiba dia datang ini memporak-porandakan semuanya, dan ini berakhir seperti kamu melindungi dia, padahal kamu sudah tahu dia ada playing victim or something. Ini jatuhnya akan hancur. Mungkin udah ada yang ngerasain. Kamu harus lebih grounded lagi. Kuncinya lebih grounded. Kuncinya kamu harus lebih kayak menyadari bahwa lakukanlah yang semestinya aja lah. Kamu bisanya apa itu aja. Di jalur yang mana itu aja diterima. Karena itu ngancurin kamu sendiri, serius nih. Leo tuh harusnya bisa, tapi mungkin terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kekalutan. Tuh kan ada separation. Hati-hati ya Leo yang berpasangan di sini. Ada perpisahan. Kalau misalnya perpisahannya dengan orang masa lalu, it's okay. Tapi kalau orang yang sekarang jangan. Kalau bisa kamu jaga dulu dong. Jangan terkoneksi sama orang masa lalu. Berhentiin dulu aja. Karena feeling aku juga nggak enak gitu ngebacain ini. Tuh ada healing heart. Ya, sembuhkan dulu hati kamu. Kalau kamu terkait dengan orang-orang yang nggak penting dari masa lalu atau apapun, whatever lah, atau godaan di luar pasangan kamu, atau ada yang mengganggu orang lain, ini akan rencana-rencana kamu untuk yang single. Stop. Ini kartunya keluarnya court semua loh ya. Yang single juga, yang ini juga keluarnya queen semua. Cinta juga sama sesama cinta. Syukuri cinta lah yang ada. Kalau kamu dicintai seseorang, kamu bersyukur supaya kamu nggak merasa sendirian. Minta tolong dikala kamu butuh. Kamu boleh konsultasi ke aku, konsultasi ke teman kamu juga gak masalah. Quiet retreat. Ya kamu harus ada pemulihan diri sendiri lah. Coba untuk diem-diem itu grounded gitu loh. Lebih mengerti bahwa oh ya aku tidak boleh seperti ini. Kalau kamu memiliki kemampuan spiritual, mendingan kamu sendiri kamu asah. Ya. Dengan kamu memiliki kemampuan spiritual, kamu tahu potensi kamu di mana. Mungkin tarot kayak aku, atau healer, atau bisa jadi seseorang yang guru, ya. It's a gift, you know.
Ah, semua perubahan yang ada dalam diri kamu, Leo, itu dibutuhkan tantangan. Jangan selalu berada di zona nyaman. Kalau misal kamu di zona nyaman, buat itu jadi tantangan, apalagi ya. Jangan stop, karena akan stagnan. Lepaskan perasaan bersalah. Di sini, kalau kamu yang playing victim, itu lepaskan. Jadilah kamu gini, jujur gitu loh. Misalnya karena kamu playing victim terus, kamu nggak enak sama pasangan kamu jujur lah. Apa yang udah kamu lakukan, kamu, oh iya, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh selalu merasa tersakiti, atau pasangan kamu nggak perhatian sama kamu. Jangan kamu merasakan kayak, oh dia punya orang lain nih gitu. Tapi apa yang udah kamu kasih ke pasangan kamu sampai dia punya orang lain? Kan jawabannya gitu. Di sini, all your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacle. Sudah melewati, positive energy itu sudah melewati namanya gangguan-gangguan. Jadi sekarang di sini kamu harus lebih grounded, kamu harus lebih kayak menaikkan level energi kamu supaya lebih tinggi lagi. Ingat ya, berteman dengan orang-orang yang high vibration akan bawa kamu itu menjadi seseorang yang vibrasinya bagus. Jangan berteman dengan orang yang murung, jangan berteman dengan orang yang udah nggak punya harapan gitu. Jangan, pokoknya. Jangan juga berteman sama yang toksik. Kalau misalnya ada teman-teman yang kira-kira ngajarin kamu udah yang enggak, atau yang gimana, udah yang penting asik aja lah, ngapain sih lo gini-gini. Tinggalin aja, atau say hi aja. Cuman kayak sosialita aja temenannya, nggak usah terlalu diambil pusing ya. Oke Leo, inilah pembacaan dariku untuk kamu. Semoga kamu bisa ambil hal baik, hal positif. Yang negatif dibuang aja. See you when I see you. Jangan lupa di like, share, subscribe. Info ke teman-teman kamu bahwa oh iya, pembaca dengan aku itu bisa kayak secara personal loh gitu. Cuman mungkin bahasa aku tuh nggak yang straight to the point dan bijak ya. Aku nggak seperti itu. Aku orangnya apa adanya. Kalau kamu ngerti ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti bukan buat kamu. Oke, bye-bye. Halo Sagittarius, apa kabar? Sekarang ini pembacaan untuk kamu adalah pembacaan mengenai cinta. Mengenai cinta. Energi sampai dengan minggu akhir Maret. Observer, Treasure Island, dan ada Here and Now. Ya, di sini ada Observer, ada Treasure Island, dan Here and Now. Artinya adalah dimana kamu actually di sini kayak entah dia yang masih kepoin kamu atau kamu masih kepo sama seseorang gitu ya. Kamu masih melihat-lihat keadaan yang baik gimana, maju nggak, iya nggak, dia gimana ke aku gitu, Sagittarius. Even kamu cool, kamu diem, nggak masuk ke kehidupannya dia, tapi kamu masih tahu info-infonya, masih cari tahu, ya. Nine of Wands, ada seseorang adalah yang memang belum benar-benar ready untuk move on dan masih mengharapkan orang yang sama datang lagi dan lagi, karena kamu merasa dia adalah cinta kamu, ya. Kamu masih menunggu, masih lihat-lihat dulu gimana rasanya dia bisa datang ke kamu ingin dapat cinta yang lain, kamu lagi menunggu gitu loh. Tapi orang yang kamu pikirkan dia lagi. Di sini ada Treasure Island ya. Mungkin pada saat ini kamu menyadari bahwa oh ya, aku mungkin tidak dianggap gitu, aku tidak diinginkan, dan mendingan aku menggapai impian-impianku. Kalau misalnya kamu di sini yang ingin ingin namanya kayak menikah atau apa ya, mungkin gini, ada juga skenarionya ketika kamu lagi pusing dengan orang yang lama, ada orang yang baru dan dia ngajak kamu serius dan kamu sini udah meninggalkan fase itu. Tapi ada juga di sini masih belum move on, masih ada keinginan untuk oh ya, aku pengen lagi sama dia yang harus jadi pendamping aku. Ada Queen of Cups,
ada Five of Cups, dan di sini ada Death. Pada awal-awalnya, mungkin kalau misalnya kamu diajak berkomitmen dengan seseorang, ini kamu merasa masih sedih untuk meninggalkan apa yang sudah ada di kehidupan kamu sebelumnya. Tapi lama-kelamaan, kamu di sini menjadi orang yang kuat gitu loh. Kamu yang sudah selesai ya selesai gitu. Kamu siap menyongsong perjalanan baru dengan orang yang bersama kamu yang baru nanti. Itu ke arah yang lebih baik lagi. Kamu udah pasrahkan, oke, hidup aku dengan orang yang ini ternyata. Walau perjalanan itu berat banget, kamu lupain dia di depannya, teman-teman. Atau di sini mungkin ada yang sudah menyadari bahwa untuk menunggu seseorang yang lama itu udah gak ada gunanya lagi gitu loh. Aku ingin settle sama hidupku sendiri, aku ingin jalan, aku ingin gak mau lagi ada dia, itu ada. Dan di sini kamu lagi struggle, siapa yang bisa nanti bantu aku, siapa yang sayang sama aku selain dia. Ya, di sini ke arah perubahannya sebetulnya lebih baik. Tapi proses dari perubahan itu tuh buat kamu tuh galaunya gak karuan. Itu Sagittarius. Untuk kamu yang single ya. Karena ini general reading, aku nggak bisa bacaan yang terlalu detail. Tapi nanti kita masuk ke tema per tema aja. Oke, di sini ada untuk yang sudah menikah. Oh ya, sorry. Ini energinya adalah untuk meraih suatu tujuan ya. Jadi kalau kamu dengan di sini ingin meraih suatu tujuan terkait dengan ini ya, maka kamu harus meninggalkan apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Sakit sih sakit. Misalnya cinta setengah itu juga sakit. Untuk yang menikah di sini, Sagittarius. Aku melihat mungkin kamu ada yang sendiri, sudah alone, atau baru-baru alone, atau kamu di sini lebih banyak kayak sakit hatinya gitu loh. Kamu lebih fokus sama keluarga. Kamu di sini yang I'm sorry, kamu kurang uang ya untuk menghidupi keluarga kamu. Kamu di sini berusaha mencari uang dan untuk menghidupi semuanya itu kamu kerasa kamu nggak cukup. Kamu ada nggak bisa tidur tiap malam ini untuk mikirin biaya yang sebetulnya kamu udah lelah gitu. Rasanya kamu tuh kayak pengen, aduh aku kurang gimana lagi sih, aku mau pergi aja deh. Ya, di sini kamu akan cari info gimana caranya supaya aku tuh bisa menghidupi, intinya. Ini lebih kayak apa ya teman-teman, cinta kamu lebih ke keluarga gitu loh. Kamu lebih worried bahwa kamu merasa kamu tuh nggak capable. Kamu lebih cinta ke diri, kamu lebih kayak kurang mencintai diri sendiri di sini. Padahal kamu sudah berbuat banyak tapi kayaknya nggak ada yang hargain aku gitu loh. Posisinya di sini kamu nanti akan lelah ya teman-teman. Banyak pikiran banget kamu untuk yang sudah menikah. Mungkin kamu punya pasangan tapi kerasa kayak sendiri gitu, semuanya dari pengeluaran kamu. Pasangan kamu mungkin bahkan di sini kamu tuh berimajinasi bahwa apa aku pergi aja ya, apa aku sudah kayaknya enak deh jadi orang lain, nggak mesti jadi aku. Ada perasaan kayak gitu ya teman-teman. Di sini memang perubahan itu menunggu kesabaran ya, harus sabar. Kenapa? Karena di sini kamu juga sekarang masih kalut pikirannya, nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku berpikir kayak kamu harus lebih kayak apa ya? Kamu harus lebih kayak bisa handle emosi di pikiran kamu, karena aku lihat kamu nggak bisa tidur di sini. Kamu banyak kecewanya Sagittarius, merasa diacuhkan, ditinggalkan sendirian, dan ini makin parah. Aku nggak punya solusi lain kecuali kamu di sini benar-benar berpikir dan membuat suatu keputusan yang baik buat hidup kamu dan keluarga kamu, keluarga inti kamu. Kalau memang kamu seorang diri ya, serasa udah menikah tapi kayak merasa masih sendiri, ngapain? Bicarakan baik-baik sama pasangan kamu bahwa kamu tuh butuh ada support dalam hal finansial atau apapun itu. Kemudian ini dua-duanya perasaan lelah kayak merasa kayak aku tuh berjuang sendirian gitu loh. Aku tuh kayak
aku dianggap orang gak sih? Aku capek, aku lelah, aku pengen juga ada yang support aku. I feel you. So, ini ada twin flame. Beberapa di antara kamu mungkin ketemu dengan twin flame, tapi twin flame di sini harus tahu dia tuh merugiin kamu atau malah buat kamu happy. Ya, kalian secara balancing itu memang udah kayak couple, tapi nggak bisa bersama. Not today. Di sini ada jangan buat strategi-strategi baru dulu ya. Abaikan orang-orang yang kalau bisa sih tahan emosi, karena kamu sangat sensitif sekali. Self-indulgence. Jadi seperti kayak kamu harus fokus sama diri kamu sendiri, nggak usah fokus sama yang lain. Ya, kasihan kamu. Di sini kamu cari uang susah-susah gitu loh, tapi kayak nggak ada yang appreciate. Dan di sini kamu harus buat namanya suatu keputusan. Ada windfall of abundance. Di sini dalam minggu terakhir itu kamu nanti tetap akan dapat kelimpahan. Ada mungkin orang yang ngebantu kamu juga dalam hal pekerjaan, dan detox your friendship. Teman-teman yang kira-kiranya membuat kamu tidak bisa maju, menghalang-halangi kamu maju, sudah selesaikan. Ada deservingness. Di sini ada kamu itu dicintai kok. Kamu itu harus percaya bahwa kamu pantas mendapatkan support dari orang yang baik sama kamu. Ada drift of abundance, ya. Di sini ada mimpi bahwa kamu akan enak lagi hidupnya. Kamu nggak perlu capek-capek, nggak usah gimana. Di sini kamu harus banyak komunikasi sama higher self kamu. Kamu harus bicara sama dirimu sendiri, sholat malam, zikir, dan lain-lain ya. Kalau kamu yang muslim, kalau misalnya muslim ya kamu banyak berdoa. Kamu ngomong, aku harusnya gimana sih? Kamu catat, nanti kan ada bisikan dalam hati. Nah itu harus kamu pekakan. Di sini jangan lupa untuk beramal ya teman-teman, karena kamu sudah dapat kelimpahan. Nah jangan lupa beramal kayak gitu. Jadi rencana-rencana kalau masalah pekerjaan, keuangan di sini akan oke untuk Sagittarius. Cuman masalah cintanya memang masih agak amburadul. Nggak masalah sih, pelan-pelan itu akan baik. Dan di sini aku bilangnya kalian harus semangat terus ya. Apapun aral melintangnya itu harus diselesaikan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. See you when I see you, Sagittarius, and bye-bye.